Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas subtes pengetahuan kuantitatif part 4. Kita akan langsung ke soal yang pertama. Hasil dari bilangan ini adalah, ini adalah soal logaritma. Kita tulis ulang dulu. C3 kemudian log B4 dikali A2 log B5 dikali B/2 log A7. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya bilangan yang ada di sini kita bagi dengan bilangan yang di sini. Jadi seperti ini nih. 4/3 C log B. C log B dikali 5/2. 5/2 A log B. Nah, selanjutnya, karena ini 1/2, berarti kita kali. 7 kali 1/2 itu kan sama dengan 14. 14 B log A. Nah, kemudian kita satukan nih angka-angkanya. 4/3 dikali 5/2 dikali 14. Kemudian C log B dikali B log A dikali A log C. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, tinggal kita gunakan the power of coret-coret. Ini bagi 2, berarti ini tersisa 2 dan ini habis. Kemudian, ini coret dengan ini coret dengan ini, dan ini coret dengan ini. Jadi semuanya habis, tersisa apa nih? Tersisa 2 kali 5 kali 14 dibagi 3. Ini hasilnya berapa? 2 kali 5 itu kan 10. 10 kali 14 sama dengan 140. 140 dibagi dengan 3. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang D. Next, kita ke soal nomor 23. Diketahui jumlah 50 suku pertama dari deret aritmatika adalah 200 dan jumlah 50 suku berikutnya adalah 2900. Suku pertama dari barisan tersebut adalah. Ini adalah soal aritmatika. Nah, masih ingat kan rumus aritmatika yaitu Sn sama dengan N/2 kemudian 2A ditambah N kurang 1 B. Di mana N adalah suku ke N, kemudian A adalah suku pertama, dan B adalah bedanya atau selisih. Nah, di sini katakan jumlah 50 suku pertama. 50 suku pertama, artinya ini adalah S50 atau suku ke 50. Berarti N-nya sama dengan 50. Kita ubah saja. Nah, tinggal kita masukkan. N-nya kan 50, berarti 50 bagi 2 itu 25. Kemudian 2A ditambah 50 kurang 1 itu sama dengan 49, berarti 49 B. Ini kita kali S50 sama dengan 25 kali 2A itu sama dengan 50A ditambah 25 kali 49B sama dengan 1225B sama dengan, ini kan sudah diketahui nilainya yaitu 200, berarti ini sama dengan 200. Nah, ini adalah persamaan pertama. Nah, selanjutnya di sini dikatakan bahwa jumlah 50 suku berikutnya adalah 2900. 50 suku berikutnya dari suku pertama sampai ke 50 suku berikutnya yaitu suku ke 100. Berarti ini adalah S100. S100 sama dengan N-nya 100, berarti 100 bagi 2 itu 50. Kemudian 2A ditambah 100 kurang 1 sama dengan 99B. Nah, ini tinggal kita kali juga S100 sama dengan 50 kali 2A itu sama dengan 100A ditambah 99B kali 50 sama dengan 4950B. Nah, ini sama dengan 2900. Berarti ini 2900. Nah, ini adalah persamaan kedua. Berarti antara persamaan pertama dan persamaan kedua kita gabung. Di sini kita tulis di sini. Kita langsung saja ke nilainya ya. 50A ditambah 1225B itu sama dengan 200. Kemudian 100A ditambah 4950B sama dengan 2900.
Nah, ini kita gunakan metode eliminasi. Kita eliminasi salah satu persamaannya. Kalau ini kita eliminasi yang mana nih? Sorry, bukan persamaannya ya, tapi variabelnya. Yang mana nih kita yang mau eliminasi? A atau B? Kita eliminasi yang A saja ya. Kalau kita mau eliminasi yang A, berarti kita harus samakan dulu nih nilainya. Dengan cara ini kita kali 2, dan ini kita kali 1. Nah, tinggal kita kali 50A kali 2 sama dengan 100A ditambah 1225 dikali 2 itu sama dengan 2450B sama dengan 200 kali 2 kan sama dengan 400. Ini tinggal tulis saja karena kali 1 kan, 400A ditambah 4950B sama dengan 2900. Nah, ini kita kurangkan agar nilai A-nya habis, ini habis, jadi tersisa B. Nah, ini 2450B dikurang 4950B itu sama dengan minus 2500B. Sama dengan 400 dikurang 2900 itu minus 2500 juga. Berarti B-nya sama dengan minus 2500 dibagi minus 2500 sama dengan positif 1. Berarti B-nya adalah 1. B ini apa? B ini adalah selisih. Berarti selisihnya sama dengan 1. Nah, kita diminta untuk mencari suku pertama. Suku pertama adalah A. Berarti tinggal kita cari suku pertamanya atau A dengan cara mensubstitusi nilai B ke salah satu persamaan. Kita ambil ke persamaan pertama saja ya, yaitu 100A ditambah 2450B. B-nya kan 1, berarti sekali 1 sama dengan 400. Nah, ini turun 100A, ini tetap karena 2450 kali 1 itu tetap sama dengan 2450. Ini turun saja 2450 sama dengan 400. Nah, ini kita pindah ruaskan 2450 dikurang 400. Yang tadinya positif 400 menjadi minus, berarti dikurang 400 sama dengan 100A. Positif 100A pindah ruas menjadi minus 100A. Minus 100A. Kemudian 2450 dikurang 400 itu sama dengan 2050. Sama dengan min 100A. Berarti A-nya sama dengan 2050 sama dibagi min 100 sama dengan min 20,5. Nah, ini adalah nilai A-nya. Nah, nilai A-nya adalah suku pertama. Berarti suku pertama dari barisan tersebut adalah minus 20,5 atau opsi yang C. Lanjut ke soal nomor 24. Persegi panjang ABCD disusun dari 6 persegi. 2 persegi diketahui luasnya seperti dalam gambar. Keliling persegi panjang ABCD adalah, di sini diketahui bahwa ada 2 persegi yang diketahui luasnya, yaitu 35 cm dan 25 cm. Nah, luas persegi itu kan sama dengan sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Nah, di sini sudah diketahui luasnya itu 36. Berarti sisinya adalah 6 kali berarti sisinya adalah 6 karena 6 kali 6 itu sama dengan 36 atau 6 kuadrat sama dengan 36. Berarti sisinya ini adalah 6, ini juga pasti 6. Kemudian nah ini juga pasti 6 ya. Dan ini juga pasti 6. Kemudian di sini lagi 25 cm adalah luasnya. Berarti sisinya adalah 5, karena 5 kali 5 sama dengan 25, atau 5 kuadrat itu sama dengan 25. Berarti ini 5, ini 5, ini 5, dan ini 5. Nah, kita lihat di sini. Panjang sisi dari A ke B itu adalah 11. Karena 6 tambah 5 kan sama dengan 11. Otomatis di sini juga sudah pasti harus 11. Harus 11. Oke, kita lihat. Kalau ini harus 11, maka kira-kira luasnya ini berapa? Nah, kalau kita lihat di sini 6, otomatis di sini tidak mungkin 6 dong, karena di sini lebih panjang. Berarti kemungkinan ini 7,
dan ini adalah 5. Dan ininya adalah lebih pendek daripada 5. Berarti ini kemungkinan 4. Kita lihat. 7 tambah 4 itu sama dengan 11. Berarti sisinya ini sudah pasti benar. Karena antara kanan dan kiri itu sisinya harus sama. Panjangnya harus sama maksudnya. Oke, kalau di sini 7, otomatis di sini juga harus 7. Kalau di sini 4, otomatis di sini juga harus 4. Nah, ini kan sama. Dua buah persegi ini kan sama. Berarti ini juga sudah pasti 4. Nah, ini 6 tambah 7, 13. Berarti lebarnya adalah 13. Apakah ini juga 13? Ini juga mestinya harus 13 ya, karena lebarnya juga tetap harus sama. Nah, 5 tambah 4 itu 9. 9 tambah 4 itu 13. Oke, berarti ini sudah tepat. Kita ketahui nih, kita dapatkan panjangnya sama dengan 11 dan lebarnya sama dengan 13. Berarti tinggal kita masukkan ke rumus. Apa sih yang diminta? Keliling persegi. Nah, rumus keliling persegi itu sama dengan 2 panjang tambah lebar. Tinggal kita masukkan 2. Panjangnya berapa? Panjangnya 11 dan lebarnya berapa? Lebarnya adalah 13. Berarti 2 kali 11 tambah 3, 11 tambah 13 itu 24. Berarti 2 kali 24 sama dengan 48 cm. Berarti keliling persegi panjang ABCD adalah 48 cm persegi. Next, kita ke soal nomor 25. 4 bilangan membentuk suatu barisan aritmatika. Jika bilangan pertama dan bilangan kedua tetap, serta bilangan ketiga ditambah bilangan pertama dan bilangan keempat dikalikan 2, maka terbentuk suatu barisan geometri. Jika beda suku-suku pada barisan aritmatika adalah 2, maka jumlah 4 bilangan pertama pada barisan geometri tersebut adalah. Oke, ini adalah soal aritmatika dan geometri. Kita tulis dulu nih, di sini diketahui bahwa 4 bilangan membentuk suatu barisan aritmatika. Nah, masih ingat kan bagaimana bentuk suatu barisan aritmatika, di mana suku pertama atau U1 itu atau bilangan pertamanya pasti A, kemudian barisan kedua atau U2-nya adalah A plus B, kemudian barisan ketiganya atau U3-nya itu adalah A plus 2B, kemudian barisan keempatnya adalah A plus 3B, dan seterusnya. Kalau barisan kelimanya apa? Kalau barisan kelimanya ya A di plus 4B. Tapi karena di sini dikatakan 4 bilangan, berarti cukup sampai sini saja. Ini adalah aritmatika. Kemudian di sini dikatakan bahwa jika bilangan pertama dan bilangan kedua tetap, berarti bilangan pertama adalah A tetap, kemudian bilangan kedua A plus B juga tetap, kemudian bilangan ketiga ditambah bilangan pertama. Nah, bilangan ketiga adalah A plus 2B ditambah A. Berarti 2A ditambah 2B. Kemudian bilangan keempat dikalikan 2. Dikalikan 2. Berarti A kali 2 itu sama dengan 2A, ditambah 3 kali 2 itu sama dengan 6B. Nah, ini membentuk suatu barisan geometri. Ini adalah geometri. Kemudian bedanya atau selisihnya itu adalah 2. Ini ya. Nah, di sini kan diketahui nilai B-nya adalah 2. Berarti kita cari nilai A-nya dengan cara mensubstitusi nilai B ke salah satu barisan. Kita ambil barisan kedua saja ya. Barisan keduanya adalah A plus B. Nah, A plus B ini adalah barisan aritmatika. Kalau barisan geometri itu adalah AR. Bagaimana caranya? Begini nih. Kalau aritmatika itu barisannya seperti ini. A plus B, kemudian A plus 3B, dan seterusnya. Kalau kalau geometri itu seperti ini. A kali R, kemudian A, R pangkat 2, AR pangkat 3, dan seterusnya. Nah, di sini kan barisan kedua yang kita ambil, yaitu A plus B untuk aritmatika. Berarti untuk barisan kedua untuk geometri adalah AR. Nah, tinggal kita masukkan nilai B. Ini turun A karena kita belum ketahui nilai A. Kemudian B-nya kan 2. Berarti ini 2 sama dengan A. Nah, R-nya itu apa? R-nya juga 2. Kenapa? Karena beda atau B dengan R atau rasio itu sama saja, artinya selisih. Hanya saja
B itu untuk aritmatika, sedangkan R itu untuk geometri. Berarti ini 2A sama dengan 4, berarti A-nya sama dengan 2. Nah, kita sudah dapatkan nilai A, dan tadi juga diketahui nilai B, sisa kita cari nilai R dengan cara mengambil beberapa barisan. Nah, kita ketahui bahwa barisan kedua untuk geometri itu adalah AR, kemudian barisan ketiganya adalah AR kuadrat. Kita lihat di sini, barisan kedua adalah A plus B, berarti di sini A plus B. Barisan ketiganya adalah 2A plus 2B, berarti ini 2A plus 2B. Berarti ini coret, ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. Tersisa R kuadrat sama dengan 4. Berarti kalau R kuadrat sama dengan 4, maka R adalah 2. Nah, kita dapatkan nilai R2, nilai A2, dan nilai B adalah 2. Tinggal kita masukkan ke rumus geometri. Masih ingat kan rumusnya? Yaitu ada dua rumus nih. Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang Rn dibagi 1 dikurang Rn. Ini adalah rumus apabila R-nya lebih kecil daripada 1. Selanjutnya rumus kedua adalah Sn sama dengan A Rn kurang 1 dibagi R kurang 1. Sorry ya. 1 dikurang R tadi ini, kemudian ini R kurang 1. Nah, ini adalah rumus apabila R-nya lebih besar daripada 1. Nah, kita dapatkan di sini R-nya adalah 2. Berarti kita gunakan rumus yang ini nih. Oke, kita tulis ulang di sini. Sn sama dengan A Rn min 1 dibagi R kurang 1. Nah, yang ini kita cari adalah jumlah 4 bilangan pertama. Berarti ini adalah S4, kemudian A-nya adalah 2, kemudian R-nya 2, dan N-nya adalah 4, berarti 2 pangkat 4 dikurang 1. Kemudian ini R kurang 1, R-nya adalah 2, berarti 2 kurang 1. Tinggal kita sederhanakan lagi, S4 sama dengan 2, kemudian 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu kan artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Berarti 16 dikurang 1 sama dengan 15. Dibagi 2 kurang 1 itu sama dengan 2. Nah, ini sama dengan 2 kali 15 itu 30. 30 bagi 1 sama dengan 30. Berarti jumlah 4 bilangan pertama pada barisan geometri tersebut adalah opsi yang D, yaitu 30. Soal nomor 26. Ayah, ibu, dan 5 anaknya ingin berfoto berjajar. Banyak susunan foto yang dapat terjadi apabila ayah dan ibu selalu bersebelahan adalah ayah dan ibu selalu bersebelahan. Artinya ini satu kesatuan. Kita tulis dulu di sini. Ada 7 orang. Ayah, ibu, kita anggap saja B, C, D, E, F, G. Ada 7 orang kan? Ayah, ibu, dan kelima anaknya. Di mana ayah dan ibu atau A dan B itu selalu bersebelahan. Artinya ini satu kesatuan. Dan ada berapa barisan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti 6 faktorial. 6 faktorial. Kemudian ayah dan ibu selalu bersebelahan. Nah, ayah dan ibu kan artinya 2 orang. Nah, ayah dan ibu atau A dan B itu berbeda dengan ibu dan ayah atau B dan A. Nah, berarti ini adalah ada 2 cara. Ini cara pertama, dan ini bukan cara ya, tapi susunan. Ini susunan kedua. Jadi dalam rumus permutasi, A dan B itu berbeda dengan B dan A. Tapi kalau dalam rumus kombinasi, B dan A ataupun B dan A, A dan B ataupun B dan A itu tetap sama saja. Nah, terkait dengan perbedaan permutasi dan kombinasi secara lebih lengkap, kalian bisa cek di playlist materi UTBK SNBT Matematika bagian bagian peluang permutasi dan kombinasi. Kalian bisa cek di situ. Kita kembali ke soal. Nah, di sini karena ada 2 susunan, berarti kita kali dengan 2 faktorial.
real. Nah, tinggal kita cari. 6 faktorial itu kan sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini sama dengan 6 kali 5 itu 30. 30 kali 2 sama dengan 30 kali 4 sama dengan 30 kali 4 120. 120 kali 3 itu 360. 360 kali 2 sama dengan 720. Berarti 6 faktorial itu nilainya adalah 720. Kemudian kita cari 2 faktorial. 2 faktorial itu kan sama dengan 2 kali 1. Berarti ini tetap nilainya 2. Nah, tinggal kita kali 720 kali 2 sama dengan 1440. Berarti banyaknya susunannya atau banyaknya cara adalah 1440. Opsi yang C. Soal nomor 27. Diberikan huruf aritmatika yang akan disusun menjadi beberapa huruf lagi. Banyaknya cara yang dapat digunakan untuk menyusun kata-kata tersebut sebanyak berapa cara? Kita tulis. Aritmetika. Ini ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 huruf. Artinya ada 10 faktorial. Kemudian ada berapa huruf yang sama? A-nya ada 2, kemudian I-nya ada 2 juga, T-nya ada 2 juga. Nah, 2 kali 3 itu sama dengan 6. Berarti ada 6 huruf, artinya 6 faktorial. Nah, ini tinggal kita cari bagaimana caranya. Ya, 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Nah, ini coret, berarti tersisa 10 kali 9 itu 90. 90 kali 8 itu 720. 720 kali 7 itu sama dengan 5040 cara. Berarti soal nomor 27 opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor terakhir. Seekor kambing diikat di lapangan rumput dengan panjang tali 7 meter. Luas maksimum daerah yang bisa dijangkau kambing adalah, panjang talinya 7 meter. Nah, panjang tali ini sama artinya dengan jari-jari. Nah, kita diminta untuk mencari luas maksimum daerah yang bisa dijangkau kambing. Nah, luas maksimum daerah atau lahan itu sama dengan luas lingkaran. Nah, rumus luas lingkaran itu adalah apa? Rumus luas lingkaran sama dengan V R kuadrat. Jadi tinggal seperti ini, tinggal kita masukkan nilainya saja. Berarti luas lingkarannya sama dengan V. Masih ingat kan nilai V? Nilai V itu adalah 3,14 atau 22/7 kali R atau jari-jari. Nah, jari-jarinya adalah panjang tali, yaitu 7 meter. Berarti 7, kemudian ini kan kuadrat, berarti 7 kuadrat atau 7 kali 7. Nah, tinggal kita sederhanakan, berarti ini coret, 22 kali 7 sama dengan 154. Oke, cuman itu deh. Nah, jawabannya adalah opsi yang D. Nah, berarti untuk soal-soal pengetahuan kuantitatif part 4 cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih.